Perkembangan anak dari masa ke masa selalu menjadi cerita indah dan kenangan indah bagi orang tuanya. Dan biasanya ya di setiap fase perkembangannya itu selalu memberikan kejutan. Nah, apalagi kalau sang anak mulai masuk fase jatuh cinta alias puber. Itulah yang dialami oleh Pasha Ungu ya pada saat Keisha mulai mengenal cinta. Waduh. Dan bukan cuma Pasha saja, tapi ternyata Ruben Onsu juga ya terkejut saat melihat ya Betran sudah mulai menyukai lawan jenisnya. Keisha itu udah gede, udah mau 17 tahun, bentar lagi dia 17 tahun. Tentunya saya kira secara usia, Keisha udah tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi tentunya dengan pengawasan kita juga, gitu kan. Jadi saya juga sebagai bapak ya pasti kasih tahu, Kak, berteman tuh gini, ya kan. Kalau misalnya kamu udah ya bahasanya kita pacaran, pengen dekat itu ya nggak masalah, sah aja menurut saya sih selama kakak tahu batas-batasnya. Jadi ya artinya gini, pesan-pesan sebagai orang tua udah lakuin, pesan sebagai sahabat karena dia anak cowok ya, gitu ya, kita sampaikan juga. Kultur dalam tanda kutip pacaran di Indonesia itu kan sudah hal yang biasa. Suka-sukaan itu kan tidak baru SMA, bukan baru kuliah. Dari banyak orang suka-sukaan dari SMP kan nggak ada masalah kan, makanya ada bahasa cinta monyet kan begitu. Ada bahasa cinta monyet. Jadi ya saya nggak tahu kategori yang Keisha sekarang dengan teman dekatnya apakah itu masuk dalam golongan kategori itu atau cinta apa sih juga nggak tahu. Saya cuma berpesan bahwa ya bertemanlah yang baik, kita kan berkawan yang baik. Kalau memang mereka misalnya benar-benar pacaran ya berpacaran lah yang baik gitu kan, saling mensupport, saling mendukung gitu. Jadi kalau bisa banyak happy-nya, jangan banyak sedihnya berpacaran. Tapi berarti sudah diperkenalkan kan, Pak? Iya, terus secara apa istilahnya tuh? Secara langsung sih dia ngomong bahwa ini pacar Ica sih belum ya. Dia cuma bilang bahwa aku lagi deket nih, kata gitu. Oh sama siapa ini? Oh saya kan udah pernah ketemu Saskia juga waktu nemenin Keisha di lokasi syuting kan. Ya biasa-biasa aja sih, maksudnya saya bukan bapak yang kepo-kepo juga yang nanya-nanya, nyari-nyari tahu gitu. Keisha tuh termasuk yang paling sering cerita sih. Ya aku putus nih misalnya, ya aku udah nggak deket lagi, ya aku gini. Ya udah ya sebagai bapak kita support aja. Terus saya tanya gimana rasanya, Kak? Sedih juga ya katanya. Terus kalau sedih ngapain dong kamu? Biasa ya dengerin lagu ya. Ya udah, yang benar. Jangan narkoba. Oke. Kan sempat bilang jauhi narkoba. Sebagai orang tua memang begitu takut banget gitu, apalagi si Keisha sudah beranjak dewasa. Seperti apa nih? Ya itu tadi, maksudnya kan hari ini kan ya mohon maaf saya ngomongnya agak serius. Pemerintah juga sekarang kan lagi fokus memerangi narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia ini kan cukup besar, cukup banyak gitu kan. Bahkan mohon maaf saya kira teman-teman juga udah tahu kan. Bahkan bagian dari keluarga saya sendiri juga sempat tersandung kemarin kan. Itu tentunya bagi saya pribadi itu sangat gimana ya, maksudnya ini sesuatu yang menurut saya merusak, tapi kok peredarannya luar biasa gitu loh. Dan ini bisa menyerang siapa saja, artinya berpotensi bisa kena siapa saja melalui pola penyebaran mereka, jaringan mereka ini yang berbahaya. Makanya kalau kita nggak bisa mawas diri, kalau kita juga nggak sering-sering ngasih tahu, misalnya khususnya yang udah punya anak, misalnya udah gede gitu ya khawatirnya kan itu kena itu yang kayak gitu. Nah itu yang saya prosesnya seperti apa sekarang? Ya seperti itu. Ya saya sebagai bapak kan komunikasi kita jaga, komunikasi kita bangun. Kak gimana situasi hari ini, kabar apa? Ini ada masalah nggak ada ya? Oke, pokoknya kamu kalau ada masalah ada apa, telepon ayah. Saya bilang. Maksudnya jangan kalau punya masalah terus dilariin ke sesuatu yang nggak bermanfaat, jangan. Telepon ayah, mau nongkrong kita nongkrong, ayo kita mau apa, ayo. Gitu. Seterbukanya itu ya? Iya seperti karena anak cowok kan. Iya.
eh, ini gundalah-gundalah hati ya. Saya sama Wenda itu kan beda nih. Tiba-tiba Onya menceritakan kembali tentang bagaimana dia melihat lawan jenisnya, dia ini gitu. Terus aku gini, ini kan kemarin dia masih kecil banget gitu. Tapi ya saya harus berusaha untuk dia ada masa remajanya yang kita tidak boleh lawan. Jadi terus tiba-tiba dia bilang ini, ada dia menciptakan sebuah lagu gitu. Terus dia kasih dengar ke bundanya. Dia belum kedengar ke saya dulu. Dia dengar ke bundanya, dia menciptakan sebuah lagu. Jadi lagu itu galau, segalau-galaunya. Padahal dia nggak ngerasain itu, tapi karena dia nanya ke seseorang itu, katanya dia nanya ke seseorang, saya nggak bisa sebutin. Ternyata seseorang itu dia lagi ngobrol, katanya dia ditelepon sama seseorang gitu. Jadi buat dia nggak siap akan hal itu. Makanya saya bilang, makanya dengerin orang tua, ini dulu. Jadi ya saya nggak bisa lawan mas, karena tapi saya bersyukur anak saya bisa menuangkan semua ceritanya dalam sebuah media lagu, bisa menuangkan sebuah ceritanya dalam sebuah lirik yang indah gitu. Tapi sebenarnya tinggal sayanya sih yang aduh siap nggak ya saya mendengarkan cerita dia tentang ini itu, dan siap nggak mendengarin ceritanya dia tuh sedih gitu kan. Karena kita yang namanya orang tua, rata-rata semua lah orang tua kita maunya lihat kita bahagia, senang ini. Tapi ngedenger dia galau tuh gue kayak teriris gitu. Maksudnya udah it's okay, ada ya bunda, it's okay gitu. Tapi orang Koben dulu segede veteran itu udah mulai galau atau belum? Udah galau lah, Oh, udah galau. Berarti nggak masalah dong sekarang veteran galau-galau gitu. Sekarang ini Wenda lagi terus masuk ke saya yang kamu nggak boleh gitu, harusnya gini, ayahnya gini. Wenda yang lebih wise sih, karena maksudnya bundanya adalah ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus menerima anak ini terus bertumbuh besar ini. Tapi karena saya tuh maksud saya gini, saya nggak mau anak saya menyakiti orang lain, saya nggak mau anak saya juga tersakiti. Jadi kayaknya belum dulu deh, boleh nggak gue peluk dulu, boleh nggak itu dulu. Tapi kata Wenda, tenang ya, ini dia baik kok, dia ini. Yang bikin galau teman sekolah, teman Adalah seseorang. Jadi apa? Pernah lihat aja. Pernah lihat jadi ya. lebih terbuka ke Koben atau ke bundanya mungkin? Wenda. Kalau ngomongin tentang itu ke Wenda, saya lebih, dia tahu ayahnya kurang tujuan ayahnya apa, dia tahu. Tapi benar juga kata istri itu, maksudnya ya bersyukur dia bercerita dengan kita kan, apa yang dia rasakan, bercerita tentang kita. Jadi anaknya punya media untuk hai, ini gini loh bunda, ini gini loh. Jadi saya nggak tahu dari orang, bahkan saya nggak tahu dari siapapun, saya tahunya dari mulut kita orang tua, tahu dari mulut kita sendiri. Berarti Koko belum cukup siap untuk menerima kedewasaan sih. Belum lah, maksudnya baru kemarin timang-timang, baru ini perasaannya gitu. Jadi bener aku kasih gitu, karena sampai sekarang Onya pun kalau ditanya cuma ya mesem-mesem, tapi saya kasih tahu celahnya. Jadi harus siap ini. Kalau suka dengan seseorang harus siap sakit hati, harus siap bahagia, nggak boleh berlebihan, nggak boleh ini, nggak boleh apa sih ayah masih gini. Jadi padahal saya udah denger dari ibunya gitu. Jadi dia seolah-olah saya masih belum tahu. Onya punya pilihan yang terbaik dengan jalan hidupnya. Yang penting kan dalam pantauan orang tua, dalam dia mengagumi seseorang kan, buat saya nggak apa-apa lah anak umuran itu. Setuju sama Pasya, masa remaja penuh cerita, jangan dikotori oleh narkoba. Nah itu dipegang banget ya. Jatuh cinta boleh, pokoknya yang gak bener jangan ya kan. Yang pasti siapapun orang tuanya pada saat anaknya mulai memasuki masa puber, bekali dengan pengetahuan yang cukup dan juga tentunya harus tetap diawasi. Masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia yang lainnya, jadi jangan kemana-mana.